Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riasnis Cahyan, NIM 18149, kelas A Perencanaan Pembangunan, akan mempresentasikan materi mengenai tahapan dan sistematika penyusunan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan melalui beberapa proses. Ada 4 proses, diantaranya yaitu yang pertama, teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Kemudian yang kedua, yaitu partisipatif, pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga, politis, penerjemahan visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD. Kemudian yang keempat itu proses atas bawah atau top down dan bawah atas atau bottom up. Selaras antar musrenbang, desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, selaras antar dokumen perencanaan. Berikut merupakan bagan hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Pengertian rencana strategis atau Renstra merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Renstra PD menjawab 3 pertanyaan dasar. Kemana pelayanan perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai, di mana Renstra ini disusun dengan berpedoman RPJMD. Dasar hukum dalam penyusunan Renstra berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Tahapan penyusunan rencana strategis atau Renstra terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan penyusunan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal. Yang ketiga, penyusunan rancangan. Yang keempat, forum perangkat daerah. Dan kelima, perumusan rancangan akhir. Dan keenam, penetapan. Berikut merupakan bagian rancangan Renstra PD yang dimulai dari persiapan penyusunan Renstra PD, kemudian rancangan Renstra PD, kemudian musrenbang RPJMD, dan yang terakhir yaitu rancangan Renstra PD sebelum Renstra PD. Berikut merupakan framework penyusunan Renstra PD yang diantaranya terdapat perumusan dan penyajian, di mana perumusan tersebut meliputi pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis Renstra K atau L dan Renstra PD Provinsi, telaahan RT/RW, telaahan KLHS, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan kebijakan, dan yang terakhir perumusan rencana program kegiatan dan pendanaan indikatif, di mana penyajiannya nanti terdapat 8 bab. Di antaranya, pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan, bidang urusan, dan penutup. Kemudian selanjutnya, sistematika Renstra PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Yang mana nomor 1 adalah pendahuluan, yang di dalamnya terdapat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
Yang kedua yaitu gambaran pelayanan perangkat daerah, yang mana di dalamnya terdapat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah. Yang ketiga yaitu permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, yang mana di dalamnya terdapat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, kemudian telaahan Renstra K atau L dan Renstra Provinsi, Kabupaten atau Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan dan sasaran. Yang kelima yaitu strategi dan arah kebijakan. Yang keenam rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Yang ketujuh kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Dan yang kedelapan penutup. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.